Bhagavati Prasnaparamita Saritu Arya Avalokiteswara menyelami Prasnaparamita, namun yang tampak dalam pengamatan beliau hanyalah penjelaskannya yang bersifat sunya dari swabhawa. O Sariputra, wujud adalah sunyata, sunyata adalah wujud, sunyata tak lain dari wujud, wujud tak lain dari sunyata, wujud apapun itu sunyata, sunyata apapun itu wujud. Begitu juga sensasi pembedaan aktivitas mental yang lain dan kesadaran. O Sariputra, semua dharma bersifat sunya, tiada yang wujud dan tiada yang lenyap, tidak bernoda dan tidak murni, tiada yang kurang dan tiada yang lengkap. Oleh karena itu, Sariputra, dalam sunyata tiada wujud. Begitu juga sensasi pembedaan aktivitas mental yang lain dan kesadaran. Tiada mata, tiada telinga, tiada hidung, tiada lidah, tiada badan, tiada unsur kesadaran. Tiada wujud, tiada suara, tiada bebauan, tiada rasa, tiada objek sentuhan, dan tiada dharma. Tiada lima penginderaan, tiada unsur kesadaran, tiada salah pengertian, tiada berakhirnya salah pengertian, tiada penuaan, tiada kematian, tiada berakhirnya penuaan.
Arya Bhagavati Krishna Paramita Hardaya Sutra. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Marilah para Romo Pandita, Ibu Pandita, para upasaka upasika, kita akan memulai puja bakti pada pagi hari ini secara live dengan bersama-sama melantunkan Kami Datang Bersujud. Selanjutnya kita akan bersama-sama bacakan nama Karagata. Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Buddha, Sang Bagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bagawa, aku bersujud di hadapan Dhamma. Sangga siswa Bagawa telah bertindak sempurna, aku bersujud di hadapan Sang. Bersama-sama. Arahang sama sambuddho Bhagawa Udang Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Silakan duduk bersih. Selanjutnya kita akan membacakan Wandana.
Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para bodhisattva Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattaya mahasataya. Namo sabbe bodhisattaya mahasataya. Namo sabbe bodhisattaya mahasataya. Marilah kita nyatakan perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Tisarana. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Atiyampi Dhammang saranang gacchami. Atiyampi Sanghang saranang gacchami. Selanjutnya kita akan membacakan 5 sila. Pancasila. Panatipata Weramani Sika Padang samadhyami. Adina dayami. Amesu micacara Weramani Sika Padang samadhyami. Musawada Weramani Sika Padang samadhyami. Surameraya Majapamadhatana Weramani Sika
padang samadhyami. Selanjutnya kita akan membacakan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wija carana sampano sugato lokawidu anu taro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang Buddho Bhagawati swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipa siko opana iko pacatang weditabo winyuhiti supatipano bhagavato sawaka sanggo ujupatipano bhagavato sawaka sanggo Nayapatipano bhagavato sawaka sanggo Samicipatipano bhagavato sawaka sanggo Yadidang catari purisa yugani ata purisa ugala esa bhagavato sawaka sanggo pahuneyo akineyo anjali karaniyo anutarang punya ketang lokasati. Selanjutnya kita membacakan Saca Kiriya. Nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sace wajena sotite otu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sace wajena sotite otu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena sace wajena sotite otu sabada.
Selanjutnya kita akan tentang Arania mataku salena yang tang santang padang abi samece sako uju ce suju ce suwaco casa mudu anatima santu sakoce subaroce apa kicoce salah ukauti antindriyo cenipakoce apa gabo kule su ananu gido na cekudang sama care kinci yena winyu pare upawa deyung sukino wake mino hontu sabe sata bawantu sukitata yekeci panabutati asawatawara wa anawasesa tiga waye mahantawa maji marasa kaanukatula itawaye wa adita ye cedure wasan ti awidure utawa sambawe siwa sabe sata bawan tusukitata aparo parang niku beta atima neta kata cinang kanci ya rosana pati gasanya nyamannya saduka micea matayata niang putang ayu saeka puta manurake ewampi sababutesu manasambawa ye apa hari etance sabalokasming manasambawa ye apari manang udang ado cetirian ce asam badang awerang asapatang itang carang nisi nowa saya nowa
sawigatamindu etang sating aditeya mametang wikarang idamaku itince anu pagama silawa asanena sampano ame suwine ya gedang ahijatu gaba seyang punya reti. Selanjutnya, setelah kita membaca parita dan gata, marilah sejenak kita bermeditasi. Meditasi kita mulai. Dengan 1000 tangan yang memegang senjata, dengan menunggang gajah Girimekala, Mara bersama pasukannya meraung menakutkan. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan dama-dana. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kemenangan. Lebih dari Mara yang membuat onar sepanjang malam, Yaka Alawaka yang menakutkan, bengis dan congkak. Raja para bijaksana menaklukkannya, menjinakkan dengan kesabaran. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kemenangan. Nalagiri, gajah mulia menjadi sangat menyeramkan, sangat kejam, bagaikan hutan yang terbakar, bagai senjata cakra atau halilintar. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan percikan air cinta kasih. Semoga dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kemenangan. Sangat kejam, dengan pedang di tangan yang kokoh, Angulimala berlari mengejar sepanjang jalan 3 yojana dengan berkalung untaian jari. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan kemampuan pikiran yang mengagumkan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kemenangan. Setelah membuat perutnya gendut seperti wanita hamil, dengan mengikatkan potongan kayu, cincah memfitnah di tengah-tengah banyak orang. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan keteguhan nan luhur, yakni kedamaian batin. Semoga dengan kekuatan ini, Anda mendapat berkah kemenangan. Sacaka yang berkata menyimpang dari kebenaran, dengan pikiran buta, mengembangkan pandangan kelirunya. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan terangnya pelita kebijaksanaan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kemenangan. Nandu Pananda, naga berkekuatan besar yang berpandangan salah, putra Buddha yang terkemuka,
Mogalanatera menjalma sebagai naga, pergi untuk menjinakkannya. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan kekuatan sakti. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat berkah kemenangan. Bagaikan ular yang melilit di lengan, demikian pandangan salah dimiliki oleh Baka, dewa Brahma yang memiliki sinar cemerlang dan kekuatan. Para bijaksana menaklukkannya dengan pengetahuan. Dengan kekuatan ini, semoga Anda mendapat keberkahan kemenangan. Inilah 8 syair berkah kemenangan Sang Buddha yang seharusnya dibaca dan direnungkan setiap hari tanpa rasa malas, hingga mampu mengatasi berbagai rintangan. Orang bijaksana mencapai pembebasan dan kebahagiaan. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita bermeditasi, saatnya kita mendengarkan Dhammadesana yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Upasaka Pandita Hendra Lim. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga ibu bapak, saudara-saudari sedharma dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia, serta dalam perlindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Nama saya Hendra Lim. Terima kasih atas kesempatan melakukan Dharmadana kali ini. Salah satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Pangeran Siddhartha ketika masih kecil adalah ketika beliau duduk bermeditasi di bawah pohon jambu. Ini adalah kejadian yang istimewa, karena pada saat itu Pangeran Siddhartha mencapai jhana. Dan bayangan pohon jambu, tempat pangeran kecil duduk, itu tidak berpindah. Bayangannya setia menemani Pangeran Siddhartha, melindungi beliau dari terik sinar matahari. Ini adalah salah satu peristiwa yang menunjukkan keistimewaan guru agung kita. Sejak kecil beliau telah menunjukkan hal-hal yang luar biasa, ajaib, yang penuh dengan kemukjizatan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mukjizat dan penyembuhan. Pembahasan ini bertujuan untuk membantu kita memiliki pemahaman tentang mukjizat dan bagaimana kita menyikapi mukjizat dan penyembuhan menurut agama Buddha. Ada beberapa poin yang akan kita bahas, antara lain pengertian mukjizat menurut Kamus Besar Agama Buddha Indonesia, lalu mukjizat atau kesaktian apa saja yang pernah ditunjukkan oleh murid-murid Buddha. Lalu ada 3 jenis keajaiban yang Buddha jelaskan, dan sikap beliau terhadap mukjizat, terhadap kesaktian dan keajaiban yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kepada para perumah tangga. Dan di bagian terakhir kita akan mengupas salah satu mukjizat yang penting sekali bagi kita supaya kita bisa melakukan penyembuhan, khususnya untuk diri kita sendiri. Baik, kita bahas poin yang pertama, yaitu pengertian mukjizat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mukjizat sebagai sebuah peristiwa atau kejadian yang ajaib, yang sulit atau sukar dijangkau oleh akal pikiran manusia. Ya, kemampuan akal manusia tidak sanggup memahami, menjangkau peristiwa atau kejadian tersebut. Intinya seperti itu. Ini kurang lebih sama seperti sulap. Betul nggak, Ibu Bapak, teman-teman semua? Kalau kita melihat sebuah sulap, kita melihat sebuah momen, sebuah peristiwa yang mengagumkan, yang menakjubkan, yang sering banget atau sering sekali kita berpikir, kok bisa gitu ya? Hebat ya, keren ya. Dan ini tentu saja sesuatu yang biasa saja untuk orang yang melakukan sulap. Tapi bagi kita yang menonton, yang melihat, ini peristiwa tersebut merupakan satu hal yang memukau kita, karena kita tidak mampu melakukannya, jadi kita kagum kepada hal tersebut. Dan pikiran kita juga tidak sanggup untuk menjelaskannya secara rinci. Nah, buat saya, ini sama seperti ketakjuban saya kepada suara. Nah, seperti ini. Sampai sekarang Ibu Bapak, saya masih takjub, saya masih kagum bahwa kita dapat mendengar suara yang ditangkap. Maksudnya gini, suara atau musik atau lagu itu kan ditangkap, disimpan, diolah, kemudian bisa didengarkan kembali. Anda bisa membayangkan nggak? Misalnya ketika pertama kali gramofon ditemukan. Ya, setahu saya ini adalah alat pemutar musik yang pertama, namanya gramofon. Ini ketika ditemukan, orang dapat mendengarkan lagi suatu hal yang dia ucapkan, yang dulu tuh nggak ada. Dari gramofon kemudian berkembang kaset. Ingat, sebelum digantikan oleh media yang lebih canggih sekarang, kita dengarnya kaset dalam bentuk pemutar kaset ataupun yang kecil ya, kita bilangnya Walkman pada saat itu. Lalu berkembanglah teknologinya ke CD, compact disc, di mana suaranya tentu lebih tajam, mutunya lebih bagus, kita dengerin juga lebih puas. Dan di abad ini kita punya pemutar musik yang lebih kecil nih. Saya lagi nyari, saya punya iPod ya. Nah, kita punya alat pemutar musik yang kecil sekali. Ini 32 giga kalau nggak salah. Ini lagunya bisa sampai ribuan. Bandingkan zaman dulu kalau kita bawa kaset atau bawa Walkman, itu harus bawa kasetnya, dan bawa kasetnya banyak banget. Dan sampai sekarang saya masih kagum, masih takjub bagaimana mungkin suara itu dapat disimpan kemudian didengar kembali, bahkan dengan kualitas yang lebih bagus. Ini adalah suatu mukjizat buat saya. Kemana-mana, kalau traveling, kalau bepergian pakai pesawat, dengar lagu apa saja yang saya suka disimpan di sini. Mukjizat ya. Karena saya nggak paham. Sama seperti ketika kita melihat sulap, kita kagum, kita bilang, wow, luar biasa, keren banget, kok bisa? Ya karena kita nggak paham, dan itu sesuatu yang memukau kita, akal kita tidak mampu mencernanya. Itulah pengertian tentang mukjizat. Lalu bagaimana dengan mukjizat-mukjizat yang dapat dilakukan oleh murid-murid Buddha? Bukan ada beberapa sebenarnya, ada banyak sekali peristiwa, kejadian di mana murid-murid Buddha yang telah mencapai kesaktian itu atau kesucian, biasanya mereka juga telah mencapai tingkat kesucian tertentu, baru mereka mampu melakukan hal-hal menakjubkan. Yang simple adalah peristiwa di mana seorang biksu yang bernama Culapantaka, dia mampu menduplikasi dirinya menjadi 1000. Jadi ketika dia dipanggil oleh Buddha untuk ke wihara, Buddha mengutus satu orang murid untuk menjemput Culapantaka. Lalu ketika murid tersebut sampai, dia bingung karena dia menemukan ada banyak sekali Culapantaka, ya, dikatakan ada 1000. Dia kembali ke wihara, lalu melapor kepada Buddha. Lalu Buddha mengatakan, kamu
pegang saja satu, yang mana gitu, nanti kamu ajak. Nah, itu versi yang saya dengar sih ceritanya. Tapi kalau versi yang saya baca di Culapantaka Teragata, di sana dikatakan selain bisa menjadikan dirinya jadi banyak, 1000 itu banyak, beliau juga mampu untuk terbang, ya, terbang untuk menemui Buddha. Satu lagi kisah yang menarik itu saya temukan cerita antara Mahaka ini nama seorang biksu, termasuk biksu junior, dan seorang perumah tangga yang bernama Cita. Kenapa disebut biksu junior? Karena di ceritanya dikatakan dia jalannya yang belakang. Jadi ada satu peristiwa di mana beberapa biksu itu diundang makan, kemudian setelah selesai diundang makan, mereka pulang dan dalam keadaan panas terik. Nah, dalam keadaan panas terik. Kemudian biksu Mahaka ini mampu membuat keajaiban. Jadi cuacanya jadi adem, bahkan kalau yang saya baca itu sampai ada turun gerimis-gerimis kecil gitu untuk membuat suasana menjadi lebih adem. Lalu perumah tangga Cita ini meminta biksu Mahaka untuk menunjukkan lagi kesaktiannya. Dan apa yang dilakukan? Biksu Mahaka mampu membuat jubah, ya. Jadi gini, ini kan kalau saya tidak salah orang India itu kan pakai jubah ya, atau kita bilang sepotong kain lah. Jadi sama Cita itu jubahnya dibuka, lalu dia taruh beberapa utas rumput di atas kain jubahnya. Lalu biksu Mahaka itu mampu menciptakan api yang membakar habis rumput-rumput tersebut tanpa membakar jubahnya. Luar biasa. Itu adalah salah satu kesaktian, keajaiban, mukjizat yang dilakukan oleh murid Buddha yang bernama Mahaka tadi. Ya, itu hanya 2 contoh saja, Ibu Bapak, hanya 2 cerita saja, yang hanya 2 cerita dibandingkan dengan begitu banyak kisah, peristiwa yang dapat kita temukan di kitab suci kita, yang dapat kita temukan di Tripitaka. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang 3 jenis kesaktian atau 3 jenis mukjizat yang disampaikan oleh Buddha. Apa saja 3 itu? Penjelasan tentang 3 jenis kesaktian atau keajaiban dapat ditemukan di Sanggarawa Sutta. Sanggarawa adalah nama seorang Brahmana. Jadi sutta ini berisi dialog antara Brahmana Sanggarawa dengan Buddha. Sang Brahmana Sanggarawa mengungkapkan sebuah perbincangan yang mengatakan bahwa sebelumnya ada lebih sedikit biku, tetapi lebih banyak yang memperlihatkan keajaiban kekuatan batin yang melampaui manusia. Sekarang ada lebih banyak biku, tapi lebih sedikit yang memperlihatkan keajaiban, kesaktian kepada manusia, ya. Nah, jadi perbincangannya dimulai dari ini, dari dialog antara Buddha dengan Sanggarawa ini dimulai dari hal ini. Buddha kemudian memberikan penjelasan bahwa Brahmana ada 3 jenis keajaiban. Ya, ada 3 jenis keajaiban. Yaitu keajaiban kekuatan batin, keajaiban membaca pikiran, dan keajaiban pengajaran. Mari kita lihat 3 jenis keajaiban ini satu persatu. Yang pertama adalah keajaiban kekuatan batin. Ada berbagai jenis kekuatan batin. Dari 1 ia menjadi banyak. Dari banyak ia menjadi 1. Ia muncul dan lenyap. Ia berjalan tanpa terhalangi menembus tembok, menembus dinding, menembus gunung seolah-olah melewati ruang kosong. Ia menyelam masuk dan keluar dari dalam tanah seolah-olah di dalam air. Ia berjalan di air tanpa tenggelam, seolah-olah di atas tanah. Dengan duduk bersila, ia terbang di angkasa, bagaikan seekor burung. Dengan tangannya ia menyentuh dan menepuk bulan dan matahari, begitu kuat dan perkasa. Ia mengerahkan kemahiran dengan jasmani hingga sejauh alam Brahma. Ini disebut
keajaiban kekuatan batin. Lalu bagaimana dengan keajaiban kekuatan membaca pikiran? Ya, jadi keajaiban ini berhubungan dengan kemampuan orang-orang tertentu yang mampu membaca pikiran orang lain. Bagaimana cara mereka membacanya? Pertama, mereka mampu membacanya melalui suatu petunjuk. Berikutnya, mendengarkan suara orang-orang, makhluk-makhluk tak tampak atau dewa-dewa. Mendengarkan suara pancaran pikiran ketika seseorang sedang berpikir dan memeriksa suatu hal. Mungkin ketika orang ini sedang berpikir sendiri dan memeriksa isi hatinya. Atau dengan pikirannya sendiri, ia melingkupi pikiran dari seseorang yang telah mencapai konsentrasi tanpa pemikiran dan pemeriksaan, dan ia memahami. Baik, jadi kalau kita lihat penjelasan di bagian keajaiban membaca pikiran, ada bagian yang menarik ya. Bagian menarik begini, di mana orang yang telah mampu membaca pikiran orang lain itu, dia mendapatkannya dari suara-suara, dari makhluk-makhluk lain, dari dewa-dewa. Jadi mungkin tidak heran dalam kehidupan ini, atau Anda juga mungkin punya pengalaman, Anda mendengarkan petunjuk-petunjuk dari suara-suara goib, orang bilang, dan kemudian disampaikan. Ya, ada saya rasa di Indonesia sendiri ada banyak praktik seperti itu, praktik di mana orang mendengarkan suara gaib dari makhluk-makhluk lain yang kemudian disampaikan kepada orang yang bertanya. Oke, kita nggak kupas tentang detail itunya ya, saya hanya mau menyampaikan apa yang saya temukan di Sanggara Wasuta ini. Kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, yang disebut sebagai keajaiban pengajaran. Keajaiban pengajaran. Di sini, seseorang mengajarkan orang lain sebagai berikut. Berpikirlah seperti ini dan bukan seperti itu. Perhatikanlah ini dan bukan itu. Tinggalkanlah ini dan masuk dan berdiamlah dalam itu. Ini disebut sebagai keajaiban pengajaran. Keajaiban pengajaran berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memberikan instruksi atau petunjuk nasihat yang tepat dengan kemampuan atau kondisi orang tersebut. Ini adalah salah satu keistimewaan yang luar biasa sekali yang dimiliki oleh guru agung kita. Dalam Tripitaka banyak peristiwa Buddha menyelamatkan seseorang berdasarkan kondisi batinnya. Nah, contoh paling nyata itu salah satu kisah yang paling populer ya. Kisah yang populer dalam agama Buddha itu kan kisah tentang seorang perempuan yang bernama Kisah Gotami. Perempuan ini ingin sekali punya anak, dan ketika dia akhirnya memiliki anak, anak itu meninggal dunia. Ia tidak terima, ia ingin anaknya hidup kembali, ia berlari ke sana ke sini sampai seperti orang gila dan meminta petunjuk supaya anaknya dapat lahir. Dan orang bilang, go to Buddha, pergilah ke Buddha. Lalu dia menemui Buddha dan minta tolong Buddha untuk menghidupkan anaknya. Dan Anda tahu kan apa jawaban Buddha? Ya, Buddha menjawab dia sanggup menghidupkan kembali, dan Kisah Gotami diminta untuk membawa biji sawi dari rumah orang yang tidak pernah meninggal. Ya, jadi dia harus mendapatkan sesuatu dari sebuah rumah, di mana di rumah itu tuh nggak pernah ada orang yang meninggal. Luar biasa. Buddha menyanggupi untuk menghidupkan anaknya. Lalu Kisah Gotami karena gembira, ya, ada kesempatan nih, ini mungkin anak saya hidup. Lalu dia kemudian mengetok rumah ke rumah, meminta biji sawi, dan setiap rumah punya. Tapi ketika dia bertanya tentang kondisi di rumah tersebut, dia ingin mendapatkan keajaiban. Kalau di rumah ini nggak pernah ada orang meninggal. Setiap rumah pernah mengalami duka. Di setiap rumah ada orang yang pernah meninggal. Di satu titik, akhirnya Kisah Gotami pun sadar bahwa bukan dia satu-satunya yang mengalami kesedihan karena orang yang dicintainya meninggal.
Ini adalah salah satu mukjizat pengajaran yang saya temukan. Ada banyak sekali kisah peristiwa Buddha mengajarkan Dharma berdasarkan kemampuan orang tersebut. Nah, oleh sebab itu juga kenapa agama Buddha kita jadi banyak banget cabangnya, alirannya. Ingat, karena setiap orang unik dan berbeda, kemampuannya masing-masing terbatas dalam pengertian si A, si B, si C mampunya cuma paham di sini, dan di sini. Dan dengan keajaiban pengajaran, dengan kesaktian pengajaran, Buddha mengajarkan Dharma sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Sehingga orang tersebut mampu memahami Dharma. Luar biasa kan? Oke. Lalu, dialog antara Buddha dengan Sanggarawa ini pun berlanjut. Sanggarawa kemudian memberikan pendapatnya, dia mengatakan bahwa keajaiban dengan kekuatan batin hanya terjadi pada pelakunya saja. Bagiku, ini tampak seperti tipuan sulap. Kalau yang saya pahami, kalau seseorang mampu melakukan mukjizat, keajaiban, kesaktian yang seperti tadi disampaikan oleh Buddha, maka yang bisa melakukannya cuma dia. Ya, hanya berlaku pada orang tersebut. Manfaatnya hanya buat dia saja. Kedua, tentang keajaiban membaca kondisi pikiran, itu juga hanya dialami oleh orang yang melakukannya. Lagi-lagi, Sanggarawa mengatakan, dan itu terjadi hanya pada dirinya, tampak bagiku seperti tipuan sulap. Ya, jadi orang yang punya keajaiban membaca pikiran kan ya bisa dimaklumi sih dari pendapat Sanggarawa ini bahwa yang tahu kan cuma dia, yang bisa ngerti kan cuma orang tersebut. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa itu adalah sulap. Gitu. Bagaimana dengan yang ketiga? Sanggarawa mengatakan, bagus sekali Guru Gotama, bagus sekali. Ya, sudilah Guru Gotama menganggapku sebagai seorang umat awam yang telah berlindung sejak hari ini hingga seumur hidup. Dan ini bukan cuma satu peristiwa ya, Ibu Bapak, teman-teman semua, bukan cuma satu peristiwa di mana Buddha mengajarkan Dharma, lalu orang tersebut menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini perlu kita garis bawahi bahwa orang yang tertarik belajar agama Buddha atau tertarik masuk ke agama Buddha, dimulai dari pengertian dulu. Dimulai dari mereka menemukan hal-hal yang unik, yang luar biasa dalam suatu pengajaran, baru mereka tertarik untuk masuk. Makanya, kita perlu banget, penting sekali untuk sering-sering melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengajaran, yang bersifat membabarkan Dharma kepada orang banyak. Sehingga orang semakin paham, semakin mengerti, dan kekuatan keyakinan kepada Triratna mereka semakin mendalam. Ini akan menjadi modal bagi kita dalam mempraktekkan Dharma itu sendiri. Bagaimana dengan contoh yang lain nih? Nah, contoh yang lain ini dapat saya temukan di Badiya Sutta. Di Badiya Sutta. Sekali lagi, Badiya Sutta berarti Badiya siapa? Seseorang yang bernama Badiya. Di Sutta ini, si Badiya ini nih ketemu dengan Buddha, lalu dia ngomong gitu, dia menyampaikan bahwa orang-orang tuh bilang kalau Buddha itu adalah seorang penyihir, ya, yang mengetahui sihir pengalih keyakinan. Menarik ya, bagaimana guru kita itu banyak banget deh yang ngomong macam-macam tentang Buddha. Nah, itu memang efek samping dampak dari kesuksesan. Jadi teman-teman tuh mesti tahu ya, kalau Anda berada di puncak, on the top, pasti ada aja yang ngomongnya macam-macam. Ya, seperti Anda tahu, kalau pohon itu makin tinggi kan anginnya makin goyang gitu. Lalu Buddha membabarkan Dharma. Saya nggak kutip lengkap apa yang disampaikan Buddha, karena ini bisa Ibu Bapak baca saja, nama sutanya Badiya. Ya. Jadi setelah Buddha membabarkan Dharma, Badiya juga kagum.
Lalu Buddha bertanya, sekarang Badia, apakah aku mengatakan kepadamu, marilah Badia, jadilah siswaku, dan aku menjadi gurumu? Tentu saja tidak, Bante, jawab Badia. Di sini Buddha menegaskan bahwa beliau tidak melakukan penyihiran, dan beliau juga setelah selesai membabarkan Dharma, mengajarkan kebenaran kepada Badia, beliau nggak bilang, sini, jadi murid saya, dan saya jadi guru kamu. Bukan kayak marketing campaign, tidak seperti itu. Setelah terjadi dialog itu, Buddha pun kemudian menjelaskan lagi bahwa Badia, ya, walaupun aku mengatakan demikian dan menyatakan ajaranku dengan cara demikian, beberapa pertapa dan brahmana dengan tidak benar, tanpa dasar, secara keliru dan secara salah memahamiku ketika mereka mengatakan pertapa Gotama adalah seorang penyihir yang mengetahui sihir pengalih keyakinan yang dengannya beliau mengalihkan keyakinan para siswa dari guru-guru sekte yang lain. Di menjelang akhir dialog, Badia kemudian mengungkapkan keinginannya agar sanak keluarganya, saudaranya, dan anggota-anggota keluarganya, semua Katiya, semua Brahmana, semua Wesa, semua sudah beralih keyakinan melalui pengajaran Dharma. Ibu bapak, saudara-saudari sedharma, melalui penjelasan ya tentang kesaktian atau keajaiban pengajaran ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa agama Buddha adalah agama yang menekankan kepada logika, kepada rasio, kepada akal sehat. Kemudian Buddha juga mengundang kita untuk memeriksa ajarannya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Buddha tidak serta-merta mengundang Badia menjadi muridnya, ya. Kemudian Badia dengan keyakinannya sendiri, tergerak sendiri, dia bahkan ingin seluruh sanak keluarganya, seluruh saudara-saudaranya itu menjadi murid Buddha. Dan itu dicapai dengan mukjizat pengajaran. Jadi dibandingkan 3 jenis mukjizat ini, ya, maka yang terbaik adalah mukjizat pengajaran. Berikutnya kita akan lihat bagaimana sikap Buddha terhadap mukjizat-mukjizat atau kesaktian-kesaktian di bagian yang keempat. Bagaimana sikap Buddha terhadap kesaktian atau keajaiban? Ini dapat kita telusuri dari catatan yang ada di Kudaka Watuka Kanda, juga di Culawaga 58. Badrawaja, itu tidak pantas, tidak cocok, tidak boleh dilakukan. Kekuatan batin dilarang untuk dipamerkan kepada perumah tangga. Siapapun yang memamerkannya melakukan pelanggaran. Nasihat ini atau kata-kata ini disampaikan kepada biksu Pindola Badrawaja. Kenapa? Karena biksu ini menampilkan kesaktiannya. Jadi, seorang bendahara di Rajagaha itu meletakkan sebuah mangkok kayu di tengah-tengah kota di tempat yang tinggi. Jadi, dia ingin agar mangkok itu dapat diambil oleh orang yang suci. Lalu, dia melakukan sayembara. Nah, beberapa pertapa itu datang menemui bendahara tersebut dan meminta supaya mangkok itu diberikan kepadanya. Dan si bendahara menolak, silakan ambil, ya silakan terbang dan ambil. Jadi suatu ketika Biksu Moggallana dan Biksu Pindola sedang berjalan dan berpindah patah, mereka melihat mangkok itu. Biksu Moggallana menolak untuk mengambilnya, kemudian Biksu Pindola dengan mudahnya terbang dan mengambil mangkok yang diletakkan di tempat yang tinggi. Nah, karena Buddha menasehati, atau bahkan kalau kita baca secara detail, Buddha tidak setuju dengan
perbuatan yang dilakukan oleh biksu Pindola tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pertunjukan kesaktian bukan sesuatu yang diizinkan oleh Buddha, itu merupakan suatu pelanggaran. Dan lebih jauh lagi, saya pikir kita dapat juga memahami bahwa hal ini bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang didukung oleh Buddha. Tadi kita udah bahas bahwa yang terpenting adalah keajaiban pengajaran, bagaimana kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk memahami apa yang cocok bagi seseorang sehingga dia akan mendapatkan pengajaran Dharma sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu yang jauh lebih penting daripada kesaktian, daripada keajaiban. Dan lebih lanjut lagi, Ibu Bapak, teman-teman sedharma, di Samanapala Sutta, di Ganikaya 2, terdapat penjelasan tentang penghidupan yang salah. Ya, penghidupan yang salah. Seperti meramal, membaca tanda-tanda, bertanya melalui medium perantara, menghitung hari baik dan sebagainya. Menurut catatan yang ada di Samanapala Sutta, samana itu pertapa, pala itu buah. Di Ganikaya 2 itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang salah, penghidupan yang salah. Hal ini disampaikan oleh Buddha begini, karena para brahmana dan pertapa yang telah mendapatkan makanan, ya, karena keyakinan, artinya begini, setahu saya para pertapa ini kan menerima dana makanan dari rumah tangga dan mereka hidup dari situ. Dan selain harusnya sudah cukup, tapi malah mereka melakukan pekerjaan seperti yang disampaikan tadi. Ini apa hubungannya? Saya share juga. Gini, Ibu Bapak, kita sebagai umat Buddha perlu mengetahui hal ini supaya kita menjaga anggota sangga kita. Kenapa perlu kita jaga? Supaya tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk melakukan menunjukkan kesaktiannya atau keajaibannya, dan juga tidak melakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan di Samanapala, meramal, membaca tanda-tanda, bertanya melalui medium. Juga untuk mengedukasi umat bahwa yang disebut sebagai kesaktian itu bukan sesuatu yang utama di agama Buddha. Nah, jadi nangkep ya, ada benang merah yang saya ingin sampaikan kali ini tentang antara kesaktian, keajaiban, dan juga apa yang telah disampaikan di Samanapala Sutta tentang penghidupan yang salah, atau sering juga disebut sebagai penghidupan yang rendah. So please don't ask our monks to do this. Tolong jangan minta biksu-biksuni kita untuk membuat ramalan, untuk bertanya tentang hal-hal yang sepele seperti ini, seperti yang sudah disampaikan di Samanapala Sutta ini. Karena itu sudah dijelaskan oleh Buddha, bukan sesuatu yang baik ya, bukan sesuatu yang kita dukung tentunya. Prakteknya lebih baik tidak dilakukan seperti itu. Oke, jadi kita sudah bahas tentang mukjizat dan keajaiban. Ada satu lagi yang akan kita bincangkan, yaitu mukjizat tentang kesembuhan atau penyembuhan di bagian yang kelima. Kita sampai di bagian kelima, bagian terakhir dari sharing kita hari ini tentang mukjizat dan penyembuhan. Di 4 bagian sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian mukjizat, tentang kesaktian, keajaiban yang pernah ditunjukkan oleh murid-murid Buddha. Lalu kita juga telah membahas tentang 3 jenis keajaiban, yaitu yang berhubungan dengan kekuatan batin, berhubungan dengan membaca pikiran, dan yang terakhir adalah keajaiban pengajaran atau mukjizat mengajar. Dan ya, perlu kita ulang bahwa Buddha sendiri dalam hal mukjizat atau kesaktian melarang para biksu untuk menunjukkan kesaktiannya.
dan juga merumuskan beberapa penghidupan yang keliru, yang tidak boleh dilakukan. Sekarang kita belajar tentang penyembuhan. Nah, kata penyembuhan berhubungan erat dengan sakit. Sakit yang saya share hari ini dalam kesempatan ini adalah sakit atau penyakit yang berhubungan dengan kemarahan kita. Dan mukjizat yang ingin saya bahas adalah mukjizat memaafkan. Di Anguttara Nikaya 911 ada kisah yang terjadi antara biksu Sariputra dengan seorang biksu yang lain. Biksu tersebut menuduh Sariputra telah menyenggolnya, ya. Lalu biksu tersebut lapor ke Buddha. Lalu terjadilah dialog antara Sariputra dengan Buddha, di mana Sariputra menjelaskan banyak hal yang berhubungan dengan kesadaran. Nah, lalu di sana biksu tersebut memohon maaf. Lalu Buddha menyarankan agar Sariputra juga memberikan maaf. Dan ada satu kalimat yang menarik seperti ini. Saya akan memaafkannya jika biksu ini meminta maaf kepadaku. Dan semoga dia juga memaafkan saya. Saya terharu sekali menemukan kalimat ini. Ibu Bapak, Sariputra adalah salah satu biksu senior. Ya, salah satu murid utama Buddha. Dengan segala kerendahan hati, dia juga meminta maaf. Luar biasa. Bagaimana satu sikap yang dicontohkan oleh seseorang yang memiliki posisi yang begitu tinggi, tapi tetap mempunyai kerendahan hati untuk memaafkan dan meminta maaf. Lalu, kenapa kita perlu memaafkan? Kenapa? Karena memaafkan termasuk, buat saya rasa ini adalah salah satu cara bagi kita untuk bisa mengurangi, meredam, atau bahkan menghapus secara total kemarahan kita kepada seseorang. Biasanya gini, kalau kita marah sama orang lain, ya, kita kesal, jengkel, dan darah kita mendidih kepada seseorang, itu karena ada rasa tidak suka. Dan orang tersebut secara tidak langsung itu kita anggap sebagai musuh. Jadi teman-teman, kalau orang itu hidupnya diliputi oleh kemarahan, maka salah satu hal yang dia tidak akan dapatkan adalah tidur yang nyenyak. Meskipun dia tidur di tempat yang mewah. Di sutanya, namanya Kodana Sutta, sutta tentang orang marah. Itu dijelaskan secara rinci tentang tempat tidur yang mewah. Ya, dengan selimutnya yang berwarna putih dan berbagai jenis yang lain, ya. Saya nggak gitu hafal, karena bagi saya yang penting adalah konteksnya adalah tempat tidur yang mewah. Mungkin ada tidur di tempat yang AC-nya dingin, kemudian selimutnya hangat, lalu kasurnya juga puluhan juta, dan ada begitu banyak kondisi yang seharusnya mampu membuat kita jadi bisa menikmati tidur yang nyenyak dan enak. Tapi kenyataannya kita tidak mampu. Yang menurut Kodana Sutta itu terjadi kepada seseorang yang diliputi oleh kemarahan. Ya, jadi saya ulang aja, seseorang yang diliputi kemarahan tidak dapat tidur nyenyak meskipun tidur dengan kemewahan. Ya, bersyukurlah Anda yang dapat tidur dengan lelap yang nyenyak meskipun Anda tidur di tempat yang sangat sederhana. Berikutnya, kita lihat kenapa kita mesti belajar untuk memaafkan. Saya bilang belajar ya, Ibu Bapak. Karena sesuatu yang baru kita dapatkan tentu butuh proses, butuh waktu supaya kita dapat menguasainya secara total. Jadi pembahasan kita hari ini berhubungan dengan melengkapi, membekali Ibu Bapak semua, teman-teman, dengan pengetahuan, dengan ajaran yang mudah-mudahan dapat membekas di dalam benak kita dan kemudian dapat membantu kita dalam proses penyembuhan ini.
Begini, saya menemukan di Samyutta Agama. Samyutta Agama itu adalah kitab di tradisi Mahayana atau dalam bahasa Sanskerta. Jadi di sini dituliskan seperti ini. Pikiran yang marah menyala sendiri dan membakar habis akar kebajikan. Seperti api yang membakar kapal yang berisi minyak lampu. Kejengkelan jangan disimpan. Setelah kemarahan disadari, buanglah. Ibu Bapak, di sini satu kalimat yang menghentak saya adalah bahwa kemarahan itu dapat membakar habis akar kebajikan kita. Makanya penting banget kita belajar untuk dapat memaafkan, belajar untuk dapat meredam kemarahan kita, mengurangi kemarahan kita, menghapusnya secara total mungkin agak susah ya, tapi paling tidak dalam keseharian kita berlatih, kita berupaya supaya kemarahan kita tuh tidak mencuat, tidak meledak-ledak, lebih sering damainya, lebih sering happy-nya, lebih sering sadarnya, sehingga kebajikan-kebajikan yang telah kita miliki tidak terbakar dengan habis. Lalu bagaimana kita dapat simply berupaya memaafkan orang lain? So, what's the mantra? Apa doanya? Apa mantranya? Agar kita dapat meredam, mengurangi, dan secara perlahan mengikis kemarahan-kemarahan, energi-energi kemarahan yang ada dalam diri kita. Biasanya kemarahan terjadi karena ada sesuatu yang kita tidak sukai. Ada peristiwa yang tidak sejalan dengan apa yang kita mau. Ada orang yang tidak mampu melakukan persis seperti yang kita inginkan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Adalah mustahil orang lain mampu memenuhi persis seperti yang kita mau. Tapi kadang-kadang karena sifat kita, egoisme kita tidak mau menerima, kita tidak mau paham, kita tidak mau mengerti kekurangan orang lain, yang membuat dia tidak mampu memenuhi ekspektasi kita atau harapan-harapan kita. Memahami kondisi orang tersebut adalah salah satu caranya, dan cara kedua adalah dengan mengucapkan mantra "Aku memaafkanmu". Mantranya sederhana ya. Aku memaafkanmu. Dalam proses menyiapkan sharing ini, saya jadi teringat satu kejadian ketika saya masih kecil. Sampai sekarang masih ingat. Jadi waktu kecil itu mungkin sekitar umur 10-11, saya nggak gitu ingat. Saya punya satu kawan akrab waktu kecil itu namanya Abdi. Sekarang saya udah nggak tahu ada di mana Abdi. Jadi suatu ketika kami berantem, Ibu Bapak. Berantem, tonjok-tonjokan, cakar-cakaran, dan saya inget banget saya yang kalah. Muka saya habis dicakar sama dia. Habis dicakar. Terus perih kan. Lalu udah selesai, mandi segala macam, pulang beres, intinya pertempurannya selesai. Lalu sorenya malam saya pergi ke tempat main dingdong. Ingat ya, zaman dulu itu ada tempat main dingdong, ya, barengan sama tempat main biliar. Jadi saya pergi main dingdong. Di tengah jalan, coba tebak saya ketemu siapa? Iya, saya ketemu Abdi. Dan apa yang saya lakukan? Saya ajak dia main dingdong bareng. Saya yang bayar. Waktu itu saya ingat dibilang, gue udah gak punya duit lagi. Gak apa-apa, gue punya. Jadi saya paginya atau sebelumnya berantem, pukul-pukulan, cakar-cakaran sampai muka saya kecakar gitu, perih. Lalu malamnya saya ketemu dia di jalan, saya ajak dia main dingdong bareng, dan everything went well.
semuanya berjalan dengan damai. Gak ada perasaan benci, kesel, enggak. Kok bisa ya? Kok sekarang susah ya kita seperti itu? Saya ingin kita mampu menjadi seperti itu. Suatu saat, suatu ketika, kita bertemu dengan seseorang yang dulu menyakiti, yang memberikan luka yang begitu mendalam dalam jiwa kita, hati kita. Dan ketika kita ketemu, sakit itu sudah nggak ada. Luka itu sudah sembuh. Seakan-akan dia tidak pernah terjadi. Butuh waktu, butuh proses, dan itu adalah suatu mukjizat. Mukjizat yang menyembuhkan kita. Mukjizat yang membuat langkah kita jadi lebih ringan. Mukjizat yang membuat kita mampu tersenyum. Mantranya adalah, aku memaafkanmu. Ibu, Bapak, teman-teman semua, hari ini kita belajar tentang mukjizat. Dan mukjizat yang terpenting adalah mukjizat pengajaran. Dan memahami mukjizat atau memahami agama Buddha, ajaran Buddha, membantu kita supaya kita dapat hidup dengan lebih damai, lebih bahagia, lebih tenang, bebas dari kemarahan, bebas dari kebencian. Mari kita sama-sama berpraktik, aku memaafkanmu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Upasaka Pandita Hendra Lim atas Dhamma Desananya pagi ini. Semoga memberi manfaat bagi kita. Selanjutnya, marilah kita melengkapi kebajikan kita pada hari ini dengan melakukan dana paramita. Bila kita berdana untuk kepentingan Dharma, semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita
Sang Triratna. Kita akan menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan membacakan Eta Wata. Eta Wata ce amhehi sambatang punya sampadang tabe dewa anu modantu sabah sampati sidia eta wata ehi sambatang punya sampadang abe buta anu modantu sabah sampati sidia eta wata ce amhehi sambatang punya sampadang abe sata anu modantu sabah pati idia akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantu Indonesia akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantu lokasanti idang wonatinang otu sukita ontu natayo idang wonatinang otu sukita ontu natayo idang wonatinang otu sukita ontu natayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce ito bawatu loko ceraja bawatu damiko akasata ce umata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakhantu sasanang akasata ce umata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantu desanang akasata umata dewa naga mahidika punyang tang
anu modit wacirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wacirang rakantu mang parangti sadu sadu sadu. Selanjutnya kita akan akhiri puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan nama Karagata. Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Buddha, Sang Bagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Sangga siswa Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Arahang sama sambudo Bagawa udang bagawantang abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas empat budi besar dan menolong mereka di tiga alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Demikianlah puja bakti pada pagi hari ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.